Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita masih melanjutkan ya sesi gerak lurus ya, yang terbagi dua itu, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Kita sudah sampai dengan latihan soal ya. Nah, latihan soal yang ketiga tentang gerak vertikal jatuh bebas ya. Nah, kita ulas lagi ya dari kemarin sudah sampai sini, tapi kita ulas lagi dari awal ya, review, yaitu tentang jatuh bebasnya sebuah kelapa, misalkan ya, sebutir kelapa jatuh dari pohonnya gitu ya. Tentu saja jatuh bebas ya, karena jatuh dengan sendirinya. Nah, ceritanya beginilah ya, kita bacakan soalnya. Sebutir biji kelapa jatuh dari pohonnya setinggi 20 meter ya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat ya, maka ya, A, pertanyaan pertama ya, kecepatan bola saat menyentuh tanah ya. Itu kan saat menyentuh tanah, berarti dalam ini telah mencapai jarak ya, karena dari atas berarti telah mencapai jarak sejauh 20 meter dari atas ke bawah ya. Yang keduanya, B nya itu selang waktunya ya, untuk mencapai dasar atau tanah tadi ya. Kemudian C, selang waktu saat kelapa mencapai ya setengah dari tinggi pohon ya. Mencapai setengah dari pohon berarti dari ya, setengahnya itu dari atas tanah gitu kan, mencapai posisi itu. Jadi acuannya dari atas tanah ya, berarti yang sudah dilaluinya juga setengah ya. Nah, setengah dari atas, setengah dari bawah, berarti satu ketinggian pohon ya. Nah, yang D nya adalah kecepatan saat mencapai setengah dari tinggi pohonnya, itu maksudnya dari bawah ya. Nah, maka untuk ini kan sebenarnya V0 nggak usah dimunculkan ya. Nah, tapi untuk lebih jelas, V0 adalah 0 ya, meter per sekon, G nya 10, dan H adalah 20 meter gitu ya. Pertama ditanyakan selang waktu mencapai tanah, B nya kecepatan saat mencapai tanah ya. Kemudian C nya adalah selang waktu ya, selang waktu mencapai tanah ya, selang waktu untuk bukan mencapai tanah, mencapai setengah tinggi pohon ya, tentu saja dari tanah. Kemudian E nya adalah kecepatan saat mencapai ke posisi setengah dari tinggi pohonnya. Kita lanjut ya. Nah, pertanyaan pertama adalah tentang kecepatan ya. Nah, kita tahu ya, saat ya, kita tahu saat mencapai tanah itu ya, berarti H ya, berarti H itu sudah mencapai 20 meter. Jadi sudah mencapai sudah melintas sejauh 20 meter dari atas ke bawah ya. Nah, dan dalam hal ini kan V0 itu kan kecepatan awalnya karena jatuh bebas ya. Nah, sebenarnya boleh langsung ya. Jadi VT ya, sampai apa istilahnya, rumus umumnya kan, kalau kita langsung berarti VT kuadrat sama dengan 2GH itu ya. Nah, kalau langsung ya, kalau kita hafal kan, nah jadi nggak usah lagi masuk V0 nya 0 ya. Nah, berarti 2 kali 10 kali 20 ya, jadi VT kuadrat sama dengan 400. Nah, sehingga ya akan 400 ya, jadi VT adalah 20 meter per sekon ya. Kita lanjut yang B nya, yaitu selang waktunya ya. Selang waktunya berarti kita menggunakan ya persamaan yang ada waktunya. Nah, dan ada kecepatannya karena kita sudah menghitung kecepatan ya. Nah, tentu saja rumus yang nomor 2, rumus jarak. Ada waktu ya, ada waktu, ada ya,
kecepatan bisa, tapi kali ini kita menggunakan rumus nomor 2 itu karena ada waktu ya T itu, dan ada ketinggiannya. Karena ketinggiannya itu kan maksudnya jarak yang tempuhnya itu sampai tanah berarti 20 meter ya. Jadi kita gunakan yang nomor 2, yaitu ada jarak tempuhnya ya dari atas ke bawah 20 meter atau setinggi pohon ya, dan ada waktunya yang ditanyakan kan gitu. Nah, itu triknya ya untuk menentukan rumus mana yang boleh kita pakai. Nah, kita substitusikan, berarti H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Ya udah jelas V0-nya 0, berarti nanti T-nya ya setelah kita ya, seperti yang sudah kita jelaskan ya. Nah, setelah disederhanakan, kalau kita ingin menghitung T adalah akar 2H per G ya, itu kalau menggunakan rumus. Nah, kemudian kalau kita substitusikan ya, nantinya ya T itu akar 2 kali ya 2 kali 20 bagi 10. 2 kali 20 kan 40 ya, bagi 10 berarti 4 ya, 4 di akar berarti 2 ya. Ya, 2 sekon gitu ya. Nah, itu contohnya ya kalau kita langsung menggunakan rumusan ini. Nah, kemudian C-nya ya. C itu adalah selang waktu untuk mencapai ke posisi atau ketinggian setengah dari pohon ya. Tentu saja karena pengamat ada di bawah, berarti setengah dari pohon dari bawah ya, termasuk ya rumusan jarak tempuh ya dari atas kan ya. Kalau mengikuti rumus misalkan H ini berarti jarak tempuh dari atas, dari mulai dia saat akan jatuh itu. Nah, jadi kalau dari tanah setengahnya berarti dari lintasannya juga setengahnya gitu kan. Nah, mohon dipahami aja itu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus yang ada T-nya dan ada H-nya gitu ya, ada jarak tempuhnya. Berarti rumus nomor 2 itu ya, H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Nah, kalau kita sudah paham ya, ini nggak diikutkan ya, H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, itu kan jadi nantinya T adalah akar 2H per G ya gitu ya. Akar 2H per G kalau kita ingin cepat ya. Nah, berarti akar 2H per G berarti akar 2 kali 10 ya. 20 dibagi 10 ya. 20 dibagi 10 kan 2, berarti akar 2 ya. Nah, akar 2 sekon gitu, atau 1,414 sekon ya. Nah, itu selang waktu untuk mencapai ketinggian setengah tinggi pohon, berarti 10 meter dari bawah ya. Nah, kemudian untuk D-nya, kecepatan saat mencapai setengah tinggi pohon ya, berapa kecepatannya gitu. Nah, saat mencapai 10 meter dari atas tanah itu ya, berarti kita gunakan rumus yang ada kecepatannya ya. Nah, dan ada waktunya gitu, karena kita sudah menentukan waktunya ya saat mencapai setengah itu. Jadi rumus yang nomor 1, VT sama dengan V0 plus GT, atau VT sama dengan GT saja ya, karena V0 nya 0 kan. Berarti VT adalah 10 kali 1,414 ya, jadi 14,4 ya, 14,14 meter per sekon ya, itu kan ya. Jadi kecepatannya adalah 14,14 itu ya, meter per sekon. Nah, itu soal tentang gerak jatuh bebas ya, gerak vertikal jatuh bebas ya. Kalau ada kurang paham, mohon diulang-ulang saja videonya ya. Kita lanjut dengan soal yang berikutnya ya. Soal ini bersifat kualitatif atau pemahaman ya, tapi mungkin tingkatannya tingkat tinggi atau sukar ya. Nah, sukar itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan, cuman waktu gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan lebih banyak gitu ya. Kita bacakan saja ya. 2 buah pohon kelapa yang sama ketinggiannya ya, ada